Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan Si Ramah Cantik ke-20 ini, yang bertema mengolah data BPS menjadi rekomendasi empiris. Pada siang hari ini, dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada era sekarang ini, kita hidup di zaman di mana keputusan banyak diambil berdasarkan data. Karena itu, kemampuan mengolah dan menganalisis data menjadi sangat penting. Data yang disediakan Badan Pusat Statistik bukan hanya menjadi tetapi juga bisa diolah menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi yang objektif, terukur, dan bermanfaat bagi banyak pihak, seperti pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Melalui webinar ini, diharapkan para peserta dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana mengolah data BPS secara tepat. Oleh karena itu, mari kita ikuti rangkaian acara hari ini dengan penuh semangat dan antusias agar ilmu yang disampaikan oleh narasumber dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Binti Salsabila yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemandu jalannya acara pada siang hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya ada pantun nih. Burung merpati terbang ke awan, singgah sebentar di pohon jati. Selamat datang para hadirin sekalian, mari belajar mengolah data BPS sepenuh hati. Baik, sebelum kita memasuki rangkaian acara, saya akan menyampaikan beberapa tata tertib selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, peserta diharapkan menyalakan kamera selama acara berlangsung apabila memungkinkan. Yang kedua, kegiatan webinar akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama, pemaparan materi dari narasumber, sesi kedua, diskusi dan tanya jawab, lalu yang ketiga, yaitu virtual background dan tautan daftar hadir telah kami bagikan pada kolom chat, serta dapat mengisi daftar hadir dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Baik, kami harap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan tertib dan aktif berpartisipasi. Dan jangan lupa untuk para peserta yang telah hadir dapat mengganti display name-nya dengan asal instansi underscore nama. Selanjutnya, izinkan saya menyapa sekaligus mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, serta seluruh peserta yang telah bergabung dalam acara Si Ramah Cantik ke-20 pada siang hari ini. Selamat datang yang kami hormati Bapak Rektor UIN Syekh Wasil Kediri atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala BPS Kota Kediri, Bapak Emil Wahyudiono SST MSI. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Wasil Kediri atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syekh Wasil Kediri atau yang mewakili. Yang kami hormati Koordinator Pojok Statistik UIN Syekh Wasil Kediri, Ibu Mahfudotin MSI. Yang kami hormati seluruh penanggung jawab serta anggota Pojok Statistik UIN Syekh Wasil Kediri, dan yang kami hormati ASN BPS yang hadir, serta seluruh peserta yang telah bergabung pada kegiatan siang hari ini. Sebelum melanjutkan acara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air. Kepada seluruh hadirin, dipersilahkan mengambil sikap sempurna. Mari kita nyanyikan bersama dengan penuh hikmat.
Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, supaya acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sesi doa akan dipimpin oleh Bapak Imam Sanusi. Kepada Bapak Imam Sanusi, kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'min ni'ama wa yukafi masjid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimati sultan. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas rahmat, nikmat, dan karunia-Mu, sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini. Ya Allah, ya Qadir, hanya Engkau yang maha menentukan. Jadikanlah acara webinar kali ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat buat kami, masyarakat bangsa dan negara ini, baik sekarang dan di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Fatah, hanya Engkau yang membuka rahmat. Webinar ini ada untuk memperoleh rahmat serta ridho-Mu. Maka berilah bimbingan, pengajaran, dan petunjuk kepada kami untuk menjalankannya sampai selesai. Ya Allah, ya Alim, hanya Engkaulah yang memiliki ilmu. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang manfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalanmu. Ya Allah, ya Muhaimin, hanya Engkaulah yang maha memelihara. Hanya kepadamu kami memohon, kiranya Engkau selalu membersamai setiap langkah kami ke depan. Subhanallah ilma lana illa ma'alantana, innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk mengawali rangkaian acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala Badan Pusat Statistik Kota Kediri, yaitu Bapak Emil Wahyudiono. Kepada Bapak Emil, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Mbak Salsabila. Suara saya bisa didengar? Bisa Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat sampai dengan pagi hari ini. Tentu yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Wasil atau yang mewakili, kemudian Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Wasil, kemudian Dektor atau yang mewakili, kemudian Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah atau yang mewakili, eh, tentu yang saya hormati pula pemateri di pagi hari ini, Bapak Dr. Agus Miftahus Surur, MPD, jadi dosen Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, serta adik-adik mahasiswa dan seluruh peserta yang hadir di dalam webinar ini, webinar serial Gerakan Mahasiswa Cinta Statistik atau Siramah Cantik seri ke-20 ya. Biasanya dilakukan di siang hari, hari ini dilakukan di jam 10. Bapak Ibu dan seluruh yang hadir di dalam ruangan ini tentu tema di hari ini adalah seni pemodelan statistika mengolah data BPS menjadi rekomendasi empiris. Jadi ini sangat inline sekali dengan apa yang disampaikan oleh pucuk pimpinan BPS Republik Indonesia bahwa yang pertama, jadi ada 3 hal. Jadi data itu adalah berkualitas, kemudian yang kedua itu data itu bermakna, kemudian yang ketiga itu
data itu berdampak. Jadi yang pertama sekali itu adalah data itu berkualitas ya. Supaya apa? Ketika datanya berkualitas, eh, pemaknaan terhadap data itu juga menjadi baik, kemudian eksekusi program atau intervensi kebijakan itu bisa berdampak pada masyarakat. Nah, ini sangat inline juga dengan apa yang dilakukan oleh apa oleh Badan Pusat Statistik hari ini dan sampai dengan 31 Agustus 2026 bahwa 15 Juni sampai dengan akhir Agustus itu BPS melakukan sensus ekonomi tahun 2026 dan data ini cukup sangat-sangat penting untuk apa? Tentu ya untuk kebijakan. Kebijakan tentunya untuk siapa? Kembali kepada masyarakat. Jadi di sini nanti Pak Agus akan menyampaikan bagaimana data itu bisa diolah dan itu akan bisa menjadi basis data untuk pengambilan kebijakan. Nah, tentu tantangan sekarang itu tidak semudah atau tidak segampang seperti sensus ekonomi yang 10 tahun yang lalu. Jadi kayak sensus ekonomi ini kan, sensus itu kan dilakukan setiap 10 tahun sekali. Zaman 10 tahun yang lalu semuanya menggunakan kertas. Kemudian sosial media itu belum begitu banyak atau bahkan mungkin belum ada ya. Beda dengan sekarang. Beda dengan sekarang. Sekarang itu beberapa isu terkait dengan kerahasiaan data itu menjadi sangat penting dan sebenarnya dari dulu pun BPS sangat menjaga terkait dengan kerahasiaan data itu. Jadi tantangan yang terbesar tentu menjadikan ini ya, informasi di sosial media yang kurang begitu baik, jadi itu dampaknya juga ke masyarakat. Padahal informasi-informasi yang berkembang di sosial media itu tentu itu sentimen negatif buat pemerintah, terutama buat pelaksanaan lapangan sensus ekonomi. Jadi untuk menyajikan data berkualitas itu memang harus ada dari dua sisi. Dua sisi itu dari sisi petugasnya, itu harus terkelola baik, kemudian terpahamkan dengan baik, dan itu sudah kita lakukan. Jadi kayak sensus ekonomi ini, itu petugas sudah kita lakukan mulai dari rekrutmen itu kita seleksi, kemudian setelah sampai kepada sudah masuk di dalam database-nya, sudah masuk kualifikasi, kemudian itu kita latih. Setelah dilatih selama 3 hari, itu baru kita terjunkan. Nah, masalahnya pada eksternalnya juga ada semacam itu tadi ya, sentimen negatif. Harapannya bahwa untuk bisa menyajikan data berkualitas itu jawaban-jawaban dari responden itu sifatnya lebih kepada apa adanya, jujur, tidak ada apa namanya ya, tidak ada tambahan, pengurangan, karena kita memotret apa adanya sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Bagaimana usaha masing-masing usaha yang ada di masyarakat, baik itu skala mikro, kecil, menengah sampai dengan besar, itu bisa menyampaikan datanya, kemudian menyampaikan berapa sih dia sebenarnya pendapatan selama 1 tahun, struktur pengeluarannya 1 tahun itu apa saja, dan berapa, dan lain-lain. Asetnya berapa, karena data itu menjadi, itu tadi, untuk bisa menjadi data berkualitas itu arahnya ke sana. Tentu nanti setelah data-data itu masuk, itu juga akan diolah oleh BPS, tentu ada validasi atau rule validasi yang sudah kita bangun, yang itu untuk menjaga agar data itu berkualitas. Nah, setelah data itu melalui tahapan-tahapan mulai dari pengumpulan, validasi, pemeriksaan, dan lain-lain, tentu data itu juga tidak bisa langsung disajikan, tidak bisa langsung diolah. Tetap harus ada tahapan pengolahan awal, tabulasi awal. Bagaimana kewajarnya? Ketika ada yang tidak wajar, itu kita lakukan pengecekan, kemudian kita kembalikan lagi untuk kita lakukan revisit apabila ada beberapa variabel yang mungkin dirasa itu
kurang untuk kita cross-check kembali kepada sumber datanya. Nah, dari data yang berkualitas tadi itu nanti diolahlah. Nah, metode ngolahnya ini nanti akan disampaikan oleh Pak Agus Miftahul Surur untuk bagaimana ini menjadi sebuah informasi. Tentu banyak kalangan atau baik itu di pemerintahan, di masyarakat, di dunia usaha yang menghendaki ada sebuah insight dari data-data yang dikumpulkan. Nah, insight ini tidak bisa dari data mentah kemudian langsung menjadi insight, tidak bisa. Bisanya ya mungkin dilakukan analisis untuk tabulasi, kemudian deskriptif, atau dengan metode-metode yang lain, supaya data ini ada semacam informasinya, menjadi sebuah pengetahuan. Oh, ternyata jumlah usaha kecil di Kota Kediri itu ada sekian. Ternyata proporsinya jumlah usaha kecil itu sekian persen. Tapi ternyata dari omset atau perputaran ekonominya ternyata sebaliknya. Usaha besar itu yang persentasenya lebih besar. Contohnya seperti itu. Nah, itu kan menjadi sebuah informasi-informasi yang ketika kita bedah semuanya akan menjadi sebuah informasi yang nanti akan menjadi basis data untuk pengambilan kebijakan. Jadi tentu kami sangat terima kasih kepada narasumber di siang hari ini, Bapak Dr. Agus Miftahul Surur, MPD, untuk bisa menjadi narasumber di siang hari ini. Itu yang dapat kami sampaikan di webinar siar Gerakan Mahasiswa Cinta Statistik 20 siang hari ini. Semoga webinar di siang hari ini dapat bermanfaat untuk saya pribadi, untuk kita semuanya, dan seluruh yang hadir di dalam webinar ini. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Emil atas sambutan yang telah disampaikan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, mari kita abadikan terlebih dahulu momen kebersamaan kita siang hari ini. Oke, kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera sebentar agar kita dapat melakukan sesi dokumentasi. Layar pertama, layar kedua. Terima kasih, Ambon. Oke, baik, sebelum kita ke acara inti, kami ingatkan kembali kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk mengisi daftar hadir melalui tautan yang telah dibagikan pada kolom chat. Kemudian, agar kita bisa menyerap ilmu dengan maksimal, mohon kesabarannya untuk menunggu hingga sesi tanya jawab dibuka. Jika ada poin yang ingin ditanyakan langsung, bisa raise hand atau bisa menulis dalam formulir Q&A. Oke, baik hadirin yang kami hormati, kini saatnya kita memasuki sesi utama webinar melalui tema mengolah data BPS menjadi rekomendasi empiris.
Kita akan bersama-sama belajar bagaimana data dapat diolah menjadi informasi yang bermakna dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Tentunya kita semua sudah tidak sabar untuk memperoleh wawasan mengenai bagaimana data statistik dapat diolah menjadi informasi yang bernilai. Untuk itu, marilah kita simak bersama pemaparan dari narasumber kita, dosen Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yaitu Dr. Agus Miftahus Surur, MPD, pada pagi hari ini. Kepada Bapak Agus Miftahus Surur, waktu dan layar sepenuhnya kami silakan. Oke, terima kasih Mbak Sofila dan Mbak Lydia sudah memberikan kesempatan untuk kami menyampaikan beberapa hal terkait matematika. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para pimpinan di BPS Kota Kediri, khususnya Pak Emil dan Pak Budiono, dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, izinkan kami di sini ingin menyampaikan beberapa hal dan mudah-mudahan nanti apa yang akan kita bahas di siang hari ini ada manfaatnya. Jadi tujuan dan tema yang kami pilih di sini adalah seni pemodelan statistika mengolah data BPS menjadi rekomendasi empiris. Ketika kami menyusun materi ini, ada hal yang sangat menarik. Ketika kami membuka web BPS, saya lupa ini BPS pusat atau provinsi atau di kota atau kabupaten. Ternyata di sini ada pas dengan pengumpulan atau penerimaan paper proceeding seminar nasional official statistik. Nanti bisa teman-teman coba mengunjungi halaman proceeding.ac.id. Jadi di situ kurang lebih nanti mirip dengan yang akan kami bahas di sini, yaitu cara mengolah data dengan menggunakan beberapa alternatif pemodelan matematika. Nah, nantinya kalau teman-teman nanti berminat, nanti bisa langsung eksekusi, berlatih, sambil menghasilkan suatu paper. Nah, ya siapa tahu nanti papernya nanti bisa dikirimkan dan terpublikasi di posting ini, karena memang temanya pas statistik seperti itu. Oke, tema yang kami angkat adalah seni pemodelan statistika pengolahan data BPS menjadi rekomendasi empiris. Lanjut. Next. Oke, posisi strategis dari statistika dan BPS itu sendiri. Oke, bisa di next. Sebentar Bapak. Oke. Oke, sambil menunggu slide-nya berpindah, jadi BPS di sini adalah suatu badan besar statistik dan teman-teman insya Allah sudah familiar dengan itu semua. Nah, di sini karena kita sudah familiar, maka apa aja yang ada di BPS, insya Allah kita juga sudah mengetahui. Di situ ada data, ada rekomendasi dan sebagainya di situ. Nah, di sini kami menggarisbawahi ada 3 hal penting terkait posisi data di BPS. Belum ya Kak? Oke, slide kedua. Oke. Nah, dari sini ada 3 poin penting yang kami garisbawahi terkait data di BPS. Yang pertama adalah mencakup wilayah yang sangat luas.
berarti skalanya ya tidak hanya nasional, tapi juga bisa provinsi, bisa kabupaten, bisa juga di kota. Seperti itu. Kemudian poin penting yang kedua adalah memiliki runtutan waktu yang panjang. Jadi misal kita mencari data tahun-tahun sebelumnya itu kita juga akan memperoleh data di BPS itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah poin pentingnya adalah memungkinkan peneliti untuk memotret kondisi real saat ini. Jadi data di BPS ini nanti kita bisa mengartikan bahwa kondisi saat ini di lingkungan kita, di negara kita itu seperti ini. Nah, itu dengan adanya data di BPS. Jadi 3 poin penting itu adalah yang menjadi data BPS ini sangat penting posisinya, yaitu terkait wilayah, kemudian datanya ada runtutan waktu, dan juga memotret kondisi real. Next. Nah, berangkat dari data BPS tadi, kami coba untuk mengartikan beberapa kata terkait tema yang sudah kami ambil tadi, supaya nanti kita bisa membayangkan arahnya itu akan kemana sih materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Nah, di sini ada 6 kata penting. Yang pertama adalah seni, pemodelan, statistika, BPS, rekomendasi, dan empiris. Nah, untuk seni sendiri ini adalah imajinasi. Jadi imajinasi itu ya berarti kita mau ngapain aja, nah itu bebas. Itu namanya seni. Nah, supaya kita bisa berimajinasi ya kita harus sering-sering berlatih ya. Berlatihnya ya mulai dari yang ada dulu baru kita kembangkan. Nah, ini nanti kita akan belajar bareng, nanti kita bisa gunakan terlebih dahulu, baru nanti kita kembangkan. Kemudian seni juga menyederhanakan realitas yang kompleks. Jadi kondisinya yang kompleks itu bisa disederhanakan dengan seni. Ya, contohnya adalah di data BPS tadi, itu adalah suatu data yang kompleks, yang sangat luas, tapi kemudian disederhanakan menjadi suatu angka seperti itu. Kemudian pemodelan di sini adalah berarti kita akan menciptakan. Jadi pemodelan berarti kita akan menciptakan sesuatu. Nah, sesuatu di sini nanti karena di matematik, jadi nanti berhubungan dengan simbol dan angka. Kemudian selain itu juga pemodelan menyederhanakan realitas. Jadi tadi seni juga menyederhanakan, lah pemodelan juga menyederhanakan. Kenapa? Ya karena ketika kita membahas sesuatu yang sederhana itu lebih mudah dicerna dan lebih mudah dipahami. Nah, kalau mudah dipahami nanti ketika akan menyampaikan ke orang lain juga akan lebih mudah seperti itu. Kemudian statistika di sini adalah beda dengan statistik ya. Kalau statistika itu adalah ilmu yang mempelajari. Kalau di sini adalah intinya statistik adalah untuk menarik kesimpulan di tengah ketidakpastian. Jadi ketika ada data di BPS itu kemudian maknanya apa sih? Nah, itu maknanya adalah itu tugas kita untuk menyimpulkan di tengah data yang disampaikan. Nah, itu adalah menggunakan ilmu statistika. Sehingga kalau statistik itu adalah data itu sendiri. Seperti itu. Next. Kemudian kalau BPS adalah Badan Pusat Statistik ya, sudah alhamdulillah semua, itu adalah bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan juga untuk keperluan perencanaan pembangunan. Next. Oke. Kemudian yang kelima adalah rekomendasi. Ini adalah untuk memperkuat satu tindakan. Jadi ketika ada rekomendasi itu bisa terkait keputusan, terkait kebijakan atau apapun, nah itu kita bisa rekomendasikan hasilnya, nanti hasil dari tulisan kita itu bisa kita sampaikan kepada yang berwenang sebagai salah satu rujukannya seperti itu. Kemudian kalau empiris itu adalah sesuatu yang dapat dibuktikan dan juga tidak selain bersandar pada teori tapi juga bukan sekedar teori saja. Berarti kombinasi antara teori dan juga pelaksanaan sehingga bisa dibuktikan seperti itu.
Jadi itu adalah tema pada hari ini. Jadi intinya di sini adalah nanti kita akan belajar berimajinasi. Nanti imajinasi ini kita mau ngapain sih dengan data BPS yang sudah ada itu. Kemudian ketika sudah ada, nah arahnya mau kemana? Kita mau menyimpulkan apa? Nah, sehingga kita perlu membuat sesuatu, membuat pemodelan. Sehingga nanti ketika disampaikan kepada orang lain, kepada khalayak umum, nanti mudah untuk dipahami seperti itu. Ya, karena statistik ini adalah salah satu bagian dari matematika, itu biasanya matematika itu ada yang konotasinya negatif, matematika sulit dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita sudah memahami tujuannya, itu nanti insya Allah akan mudah dalam memahami. Seperti itu. Next. Kemudian peran penting data sekunder dan BPS dalam riset akademik dan pembuatan model. Di sini yang pertama adalah BPS, adalah kita nanti berangkat dari data sekunder BPS. Nah ini ya bisa menjadi kelemahan atau juga bisa menjadi keunggulan. Kelemahan karena data sekunder berarti kita tidak, sebagai pengguna kita tidak tahu asal mula dari data tersebut. Tapi keunggulannya adalah kita tidak perlu mencari data itu sendiri, tapi kita tinggal menggunakan aja. Itu data sekunder. Berarti di sini adalah pihak BPS ini harus benar-benar bisa menjamin bahwa data yang disampaikan kepada khalayak umum itu adalah data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian tantangannya adalah tantangan keterbatasan data dan sinkronisasi sektoral serta perlunya biaya besar. Ini juga sebagai tantangan tersendiri karena ketika kita mencari data, khususnya adalah data BPS yang ditampilkan itu memang tidak membutuhkan data yang sedikit untuk memperoleh data itu. Ya memang sepertinya hasilnya hanya tabel saja, tapi untuk memperoleh tabel tersebut itu butuh banyak relawan, butuh banyak pekerja, butuh banyak ide dan sebagainya. Sehingga memang itu yang perlu disederhanakan lagi supaya nanti tidak data kita punya, BPS punya, tapi dengan biaya yang tidak terlalu besar seperti itu. Kemudian perspektif masyarakat terhadap data. Jadi mungkin untuk yang mengunjungi data BPS ini adalah orang-orang tertentu saja. Kenapa? Karena pandangan masyarakat itu adalah yang ditampilkan di BPS itu adalah data statistika atau rata-rata atau kecenderungan umum, bukan pengalaman individu. Ya, nanti kalau kita menyampaikan pengalaman individu ya pasti banyak sekali datanya. Namun ketika kita menyampaikan rata-rata itu juga ada problematika sendiri, nanti tidak sesuai dengan individu. Jadi seperti itu adalah perspektif masyarakat. Jadi tugas kita sebagai orang yang sudah mengenal BPS, data BPS itu yang menyampaikan kepada masyarakat, mensosialisasikan datanya itu seperti ini loh. Nah, sehingga nanti mereka juga bisa memahami sedikit demi sedikit. Kemudian juga pentingnya literasi data publik, yaitu komitmen BPS dalam meningkatkan kemampuan menganalisis dan memahami data kepada masyarakat. Sehingga BPS ini tidak hanya menampilkan data saja, tapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Oke, next. Nah, di sini nanti ketika dalam mengolah data yang disediakan oleh BPS, itu nanti di siang hari ini kita akan bahas 3 pemodel matematika ya. Masih banyak model-model yang lain, tapi di sini nanti kita baca 3 aja ini. Nanti 3 ini mungkin ada yang kalian tertarik. Nah, itu nanti bisa mulai dicoba dan juga bisa disusun menjadi paper dan siapa tahu nanti bisa dipublikasikan ya. Belajar tapi publikasi kan lumayan gitu. Nanti yang kita bahas adalah yang pertama adalah rasio Gini, kemudian SR dan juga differential equation. Oke, next. Nah, kita awali dengan rasio Gini. Nah, rasio Gini adalah tujuannya adalah untuk memetakan struktur distribusi kesejahteraan, kemudian evaluasi efektivitas kebijakan fiskal dan sosial, mengidentifikasi risiko konflik sosial dan stabilitas, dasar penentuan skenario pemodelan intervensi. Jadi intinya untuk rasio Gini yang akan saya sampaikan di sini adalah untuk melihat atau mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat
di suatu wilayah. Jadi itu bisa menggunakan rasio Gini. Nah, kita bisa menggunakan rasio Gini dengan menggunakan data yang ada di BPS. Oke, next. Nah, rasio Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang dihitung dari data real masyarakat. Nah, ini dihitung dari kalau ini mungkin pas dengan yang disampaikan oleh Pak Budiono tadi, yaitu tentang sensus ekonomi tadi ya. Jadi ini nanti menjadi salah satu cara pemerintah untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat itu seperti apa sih? Apakah sudah banyak yang sejahtera atau banyak yang belum? Nah, ini salah satunya bisa menggunakan rasio Gini. Rasio Gini nanti ada nilai 0 dan 0 sampai 1. Kalau 0 itu sangat merata, kalau 1 itu sangat timpang. Kemudian rasio Gini itu dihitung data pendapatan individu, bisa kelompok, bisa per wilayah. Ini tergantung data yang tersedia, kemudian disusun dari termiskin dan terkaya. Jadi ketika data sudah diperoleh, nanti kemudian diurutkan. Ini biasanya kalau paling mudah yang menggunakan Excel ya. Kalau di database belum terurut, misalkan nah kita copy, kita unduh, kemudian kita pindah di Excel, kita urutkan, itu nanti bisa. Kemudian dibandingkan dengan distribusi ideal, kemudian di sini berasal dari kurva Loren. Nah, ini adalah kurva Loren yang ada di matematik. Nah, caranya yaitu nanti teman-teman tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada di sini. Nah, ini kalau untuk melihat rasio Gini ini ada 4 langkah. Langkah pertama adalah siapkan data pendapatan, hitung proporsi kumulatif, hitung Gini, dan interpretasi. Nah, ini adalah poin penting adalah yang nomor 1, siapkan data pendapatan. Nah, ini data pendapatan ini paling mudah memang kita memperolehnya adalah di BPS. Namun pengalaman saya kemarin pas mencari data ini memang ada beberapa provinsi yang ada yang tidak. Nah, ini mungkin kebijakan di masing-masing BPS. Tapi data pendapatan ini ada, gitu ya. Adanya ini masih belum sepenuhnya setiap provinsi, setiap kabupaten ada, karena memang tadi ketergantungan dengan keadaan data BPS itu sendiri. Karena BPS itu mengadakan data itu juga membutuhkan energi, biaya dan sebagainya yang sangat besar. Tapi paling tidak di sini memang untuk sebagai kita belajar nanti kita bisa mencari data-data dari wilayah lain yang tersedia di BPS. Kalau nomor 1 sudah diperoleh, nomor 2, 3, dan 4 itu insya Allah akan mudah. Next. Oke. Oke, ini saya berikan dengan contoh. Nanti pastinya ya di data BPS nanti akan banyak sekali datanya dalam satu wilayah, mungkin satu provinsi atau satu kabupaten itu ya. Bisa, kalau satu kabupaten mungkin nanti datanya per kecamatan, kalau provinsi mungkin datanya per kabupaten, seperti itu ya. Jadi ini adalah nanti bisa digunakan untuk per kelompok atau per individu. Nah, kalau di sini saya contohkan untuk per individu saja, untuk mempermudah teman-teman. Nah, untuk di BPS itu yang ada nanti kita peroleh dari tabel itu ada, yaitu kita peroleh tabel biru yang kolom 1, 2, 3 dari kiri. Jadi tabel kolom kelompok, pendapatan, dan kumulatif pendapatan. Itu yang kemungkinan ada di data BPS. 3 kolom itu. 3 kolom paling kiri, kelompok, pendapatan, dan kumulatif pendapatan. Nah, untuk kelompok ini bisa per wilayah, bisa per individu. Kalau di contoh ini, saya contohkan perorangan ini 5 orang, berarti per individu seperti itu. Kemudian pendapatan di sini bisa macam-macam, bisa jutaan, bisa ratus juta, bisa ratus ribu, dan sebagainya. Nanti tergantung kolom yang atau data yang tersedia di BPS. Kalau di sini saya contohkan datanya adalah per juta, gitu ya. Berarti kalau kelompok 1 ini pendapatannya 2 juta, kelompok 5 pendapatannya 20 juta. Seperti itu. Nah, kemudian kumulatif pendapatan di sini adalah
Nah, tadi kelompoknya adalah diurutkan mulai dari pendapatan terkecil ke pendapatan terbesar ya. Jadi pendapatan yang 2 juta itu yang paling atas, dan 20 juta yang terkecil itu diurutkan. Kita mengurutkan bisa menggunakan Excel itu. Kemudian kumulatif itu menambahkan dengan pendapatan sebelumnya. Misalkan di situ ada angka 2, angka 2 yang paling atas itu adalah diperoleh dari yang memang sejajar dengan angka 2. Kemudian kalau angka 5 itu adalah diperoleh dari 2 tambah 3. Karena itu kan pas baris 3, pendapatan 3 ditambah pendapatan sebelumnya, jadi 5. Itu sudah saya kasih warna hijau itu untuk mempermudah kalau angka 5 itu berasal dari 2 tambah 3. Dan seterusnya sampai paling bawah itu adalah 40. Itu kalau pendapatan di total itu ketemunya 40. Kemudian proporsi pendapatan nanti disimbolkan YI. Nah, 2/42 itu dari kumulatif pendapatan, dan 40 adalah totalnya. Jadi 2 adalah pas garisnya itu 2/40. Jadi ketika kita mencari kelompok ketiga misalkan, kelompok ketiga berarti nanti isinya adalah 10/40. 10/40 sama dengan 0,25. Kemudian proporsi penduduk disimbolkan XI itu 1/5. 1 itu adalah dari kelompok keberapa yang kita proporsikan, yaitu kelompok pertama, kelompok 1. Dan 5 adalah banyaknya kelompok. Itu sudah saya beri warna kuning, itu berangkat dari sini. Jadi misalnya nanti kalau datanya ada 100, ya berarti 1/100. Dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi nanti proporsinya adalah per baris dibanding dengan totalnya. Nah, ketika tabelnya sudah kita peroleh Y dan XY, kemudian kita masukkan ke persamaannya, yaitu G sama dengan 1 min sigma XY min 1 kali YI plus YI min I min 1. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, karena kita butuh bilangan atau hasil dari XI min 1, maka kita berikan tabel tambahan, tabel pembantu, yaitu sebelah warna pink itu. Untuk kolom A itu adalah XI min 1, nah 0,2 itu dari mana? 0,2 itu dari kita fokus di tabel XI, kemudian XI min 1. Nah, berarti karena yang baris 1 itu adalah data pertama, berarti tetap 0,2. Kemudian 0,2 yang baris kedua itu berasal dari 0,4 dikurangi 0,2. Kemudian 0,2 yang nomor 3 itu adalah dari 0,6 dikurangi 0,4. Dikurangi X dikurangi data baris itu dikurangi baris sebelumnya, baris atasnya. Untuk YI-nya juga sama, kalau tadi X-nya dikurangi, kalau YI-nya ditambah. Jadi kalau YI plus YI min 1, untuk paling atas adalah 0,05, kita fokus di tabel YI-nya yang biru, kemudian YI plus YI min 1, berarti kalau di baris kedua, berarti 0,125 ditambah 0,05. Jadi ketemu 0,175. Dan seterusnya, berarti baris tersebut ditambahkan dengan baris atasnya. Itu kalau YI, kalau XI, baris tersebut dikurangi baris atasnya. Kemudian kolom AB sudah ketemu, kita kalikan karena A kali B, kemudian kita jumlahkan sehingga ketemu 0,57. Nah, rumusnya G sama dengan 1 min sigma, nah, berarti 1 min 0,57 sama dengan G sama dengan 0,43. Jadi di contoh yang saya sampaikan ini, rasio gininya adalah 0,43. Angka keempat interpretasi, karena 0,43 tadi di tabel sebelumnya tadi ada kategorinya. Nah, 0,43 itu termasuk kategori ketimpangan tinggi. Nah, ketimpangan tinggi berarti bisa dikatakan masyarakat di data tersebut itu memang belum sejahtera, belum mencerminkan keadilan sosial. Ini kalau dihubungkan dengan Pancasila gitu. Kenapa ya? Mungkin secara kasat mata kita bisa melihat langsung
ada pendapatan 20 juta dan juga 2 juta, itu sangat sangat timpang sekali gitu ya. Itu berdasarkan data, tapi ketika dihitung ternyata memang hasilnya adalah terjadi ketimpangan yang sangat tinggi. Ada yang gajinya 2 juta dan juga ada yang gajinya 20 juta seperti itu. Oke, itu tadi penggunaan rasio ini. Next. Nah, selanjutnya adalah ke SIR, yaitu susceptible infected recovered. Lah, ini kalau SIR ini adalah memang terkenal digunakan, awalnya itu terkenal digunakan untuk penyebaran penyakit ya. Namun kemudian karena berjalannya waktu ternyata SIR juga bisa digunakan untuk hal lain. Nah, salah satunya adalah digunakan untuk mengolah data BPS. Nah, kalau saya di kelas itu malah saya gunakan untuk melihat berita. Ini kalau ada teman-teman yang semester 2 itu yang kemarin belajar sama saya itu belajar cara melihat berita ini, berita hoax atau enggak ini, nah, bisa menggunakan SIR. Nah, kalau sekarang kita gunakan untuk mengolah data BPS. Nah, untuk S itu adalah nanti digunakan untuk orang yang melakukan migrasi. Migrasi itu adalah perpindahan penduduk ya. Memang kalau zaman dulu itu terkenal adanya transmigrasi, tapi kalau sekarang sudah mulai jarang kita dengar kata migrasi ya. Dan mudah-mudahan nanti migrasi ini akan digerakkan lagi sehingga BPS juga memiliki data tersebut, karena pas kami coba cari itu, kami belum menemukan data migrasi yang terbaru yang paling tidak 2020 ke sini lah, itu belum ada. Tapi nanti mungkin dari pihak BPS bisa menyatakan, oh ada mas ini, oh, nanti memang kami yang kurang detail mencarinya. Karena memang penting sekali terkait migrasi ini. Oke, sebelum kita beralih ke pentingnya migrasi, ya, kita bahas dulu. Untuk S adalah yang melakukan migrasi, kemudian I adalah yang aktif berpindah atau orang yang sudah berpindah ya, misalnya yang sedang aktif atau kelompok misalnya sedang menghadapi fase transisi, berarti orang yang di tempat migrasinya. Kemudian kalau R adalah, nah karena dia pindah, ini ada orang yang kerasan, ada yang enggak. Nah, yang R ini adalah disimbolkan orang yang kerasan ya. Kerasan. Oh enak di sini karena kerjaannya mudah, tapi penghasilannya besar, makanya mereka menetap di situ. Nah, itu bisa. Nah, tujuannya nanti menggunakan SIR di sini adalah untuk prediksi laju dan daya tampung wilayah, kemudian mengukur efektivitas kebijakan asimilasi, simulasi intervensi struktur kependudukan. Nah, pertama adalah tujuannya kenapa kok migrasi itu penting, karena dalam prediksi laju dan daya tampung. Nah, ini kalau kita mendengarkan berita, misalkan ya kemarin ya hari raya itu ya, itu misalkan Jakarta itu kan banyak diserbu oleh para pendatang. Nah, ini apakah daya tampungnya muat? Nah, ini kan juga menjadi PR oleh pemerintah di sana. Kita nggak mungkin melarang orang pergi ke satu tempat, tapi kan juga makanya itu perlu adanya data yang mendukung supaya nanti kebijakan-kebijakan itu bisa dibentuk seperti itu. Kemudian, nah, kemudian dan oke, next. Nah, ini adalah beberapa akibat dari migrasi yang sudah jarang digalakkan atau sudah jarang kita dengar ya. Yang kita dengar hanya orang ingin kerja di sana gitu ya, tapi tidak menggunakan istilah migrasi lagi. Itu terjadinya ledakan penduduk tak terprediksi. Jadi ini kalau sekarang mungkin kota-kota besar ya seperti Jakarta, Surabaya itu kan menjadi kota-kota tujuan. Berarti ada ledakan penduduk yang tak terprediksi. Kemudian ada penumpukan kompartemen. Nah, jadi kan ini karena banyak sekali yang ke situ, berarti nanti banyak yang bersaing dan sebagainya. Jadi perumahan jadi padat, ada pengangguran, ada layanan publik yang kewalahan. Nah ini saya kemarin juga sempat melihat berita itu ada satu rumah kecil tapi penghuninya ada 11 orang. Wah ini tidurnya bagaimana ini? Nah ini adalah salah satu
dampak dari migrasi atau perpindahan yang tidak terkendali tadi. Kemudian kebijakan atau kebijakan pemerintah yang buta direction. Nah, ini adalah kebijakannya ini tidak melihat, tidak mengutamakan tempat-tempat yang strategis untuk ditempatkan untuk penduduk seperti itu. Kalau misalkan zaman-zaman dulu kan kita diarahkan ke Kalimantan, ke Sumatera itu kan kemudian di sana diopeni dan jalan-jalan diperbagus karena memang jadi tujuan. Tapi kalau sekarang mungkin eh, ya yang penting jalur provinsi, jalan tol itu mudah. Nah itu juga kemungkinan menjadi salah satu dampaknya sehingga orang-orang tidak berminat lagi untuk migrasi ke pulau luar Jawa tapi lebih ke kota-kota besar. Kemudian ketimpangan demografi ekstrim dan antar wilayah, jadi ada wilayah yang tertinggal dan juga ada yang terlalu banyak penduduknya. Oke, next. Jadi itu tadi adalah beberapa dampak dari sudah tidak digalakkannya migrasi oleh pemerintah. Nah, mudah-mudahan materi ini masih relevan ya karena seperti yang saya sampaikan tadi, karena data yang saya cek tadi masih belum terlihat data yang terbaru, tapi walaupun seperti itu kita tetap bisa menggunakan SR dengan data yang lama atau data yang ada gitu ya. Nanti supaya bisa untuk bahan untuk rekomendasi kepada para pimpinan seperti itu. Nah, untuk SIR ini ada 8 tahapan. Yang pertama adalah menentukan fenomena, kemudian menentukan kompartemen, menentukan model, mengambil data BPS, menentukan parameter beta dan gamma, simulasi dan juga interpretasi hasil. Jadi ini sudah saya buat menjadi tahapan yang sederhana mungkin supaya teman-teman bisa mengikuti tahapan per tahapan. Next. Oke, karena kalau matematika itu lebih mudah kalau kasih contoh langsung ya. Oke, ini karena kita langsung ke migrasi, jadi menentukan fenomena. Fenomenanya adalah penyebaran keputusan migrasi penduduk dari Kabupaten A menuju ke Kota B. Nah, ini ada migrasi dari Kabupaten A ke Kota B atau dari Pulau A ke Pulau B. Seperti itu. Nah, fenomenanya seperti itu. Kemudian menentukan kompartemen. Misalkan populasi yang diamati adalah penduduk usia produktif 15-64 tahun. Nah, ini adalah N adalah jumlahnya, S tambah I tambah R. Nah, ini berarti kenapa kok umur 15 dan sampai 64 ya? Karena umur-umur segitu adalah umur yang sekiranya orang-orang itu masih kuat untuk bekerja. Kalau 14 tahun kan masih baru lulus SD masa ya sudah bekerja. Jadi ya agak realistik. Untuk SIR-nya yang seperti tadi. Nah, kemudian itu tahap kedua. Tahap ketiganya adalah menentukan model. Untuk modelnya di sini adalah sudah model patennya SIR. Jadi ada DS per dt sama dengan min beta SI, DI per dt sama dengan beta SI min gamma I, DR per dt sama dengan gamma kali I. Nah, itu adalah sudah bentuk dari SIR itu sendiri. Nanti kalau diperkompleks masalahnya nanti bisa menambahkan variabel tambahan. Sekarang kita belajar yang sederhana saja. Nah, semakin banyak migrasi aktif, semakin besar peluang produk lain ikut bermigrasi. Nah, kalau semakin banyak orang pindah, itu biasanya kan orang lain juga ingin pindah seperti itu. Kemudian migran baru bertambah akibat pengaruh sosial, tapi berkurang ketika telah menetap. Nah, pengaruh bertambah itu karena sering berkumpul dengan orang yang belum migrasi, maka migrasi bisa bertambah. Nah, tapi migrasi juga bisa berkurang kalau orangnya itu sudah mulai kerasan di tempat tujuan. Kan masih juga ada orang yang migrasi, misalkan pergi ke Kalimantan atau ke Sumatera atau ke tempat lain, itu kan masih pulang ya, misalkan hari raya pulang itu berarti, wah, ini berarti belum dikatakan menetap seperti itu. Dan migran aktif berubah menjadi penduduk tetap, berarti ketika migrasi, kemudian di tempat tujuan itu menjadi penduduk tetapnya.
Oke, ini saya contohkan dengan tabel. Di sini ada tahun, kemudian jumlah penduduk usia produktif tadi ya, usia 15 sampai 64, ada 4 tahun, kemudian migran baru dan migran menetap. Migran baru adalah orang yang eh, ikut pindah gitu ya. Kalau migran menetap berarti orang yang awalnya itu sudah migrasi tapi kemudian menetap di tempat tujuan. Oke, kalau tabel di BPS itu ya sepertinya ada tabel yang mirip seperti ini gitu ya. Jadi ada jumlah penduduk, kemudian yang migrasi berapa, yang menetap berapa. Oke, next. Soalnya ini adalah tabel minimal ya. Tabel minimal yang bisa kita gunakan untuk menggunakan SIRI. Tahap kelima dan keenam kita mencari beta dan gamma. Kita masukkan besarannya. Beta adalah min delta S per SI. S-nya tadi sudah kita peroleh. Kemudian I-nya juga sudah kita peroleh. I adalah migran baru. R adalah migran menetap. Kemudian S tadi itu adalah jumlah penduduk dikurangi I dikurangi R ya. Jadi itu ketemu 140.900. Jadi kalau ini tadi saya melihatnya di tahun 2023, jadi 553.900 dikurangi 1.980 dikurangi 11.780, nanti akan ketemu 140.900. Delta S itu adalah jumlah penduduk tahun 2023 dikurangi tahun 2022 ya. Tapi S-nya sehingga ketemu beta 2,73 kali 10 kas min 6. Kemudian tahap ke-6 mencari gamma. Gamma adalah delta R per I delta R berarti R 2023 dikurangi R 2022 per I. I-nya adalah tahun 2023 sehingga ketemu 0,783. Nah, setelah ketemu baru kita masukkan ke besaran-besaran tadi di S per DT sama dengan min beta SI. Betanya tadi ada, SI-nya juga ada. Nah, ini SI-nya bisa langsung dimasukkan atau nanti dulu juga boleh. Kemudian DI per DT juga sama, DR per DT juga sama, tinggal dimasukkan saja angka-angka yang tersedia. Oke, lanjut ke bawahnya tabel. Bawahnya tabel itu kemudian dihitung sehingga ketemu S-nya adalah 42 mana ini? Oh, S-nya adalah 139.382,5, kemudian I-nya yang bagian tengah itu 4.287,853 dan R-nya adalah 13.330,34. Next. Next, jadi total penduduknya. Nah, karena kita tadi sudah menghitung SIR-nya di tahun 2024, maka prediksi jumlah penduduk usia produktif tahun 2024 adalah 157.001 jiwa. Nah, itu adalah perkiraan jumlah penduduk di usia produktif di tahun 2024. Nah, nanti berapa yang akan dimigrasikan? Nah, itu kan nanti kalau memang pemerintah punya kebijakan tadi, itu kan nanti bisa langsung ditentukan, oh mungkin 1.900, mungkin 2.000 orang, atau mungkin 3.000 orang. Nah, itu kan nanti tergantung kebijakan di masing-masing lingkungan, masing-masing wilayah. Tapi paling tidak kita sudah mengetahui bahwa prediksi di tahun 2024 itu ada 167 satu jiwa. Nah, nanti kalau kita ingin memprediksi tahun 2027 itu juga bisa ya, menggunakan data SIR ini. Oke, dari kesimpulannya ini adalah jumlah penduduk yang belum bermigrasi terus menurun. Oke, jumlah penduduk yang belum migrasi terus menurun. Kemudian migran baru meningkat hingga mencapai puncak. Setelah beberapa tahun migran baru menurun karena sebagian besar telah menjadi penduduk tetap. Berarti
Itu adalah kesimpulan dari contoh data yang saya sampaikan di sini. Jadi yang pertama adalah masih banyak penduduk yang belum bermigrasi, kemudian sudah banyak juga orang yang menetap di tempat migrasi. Jadi bisa dikatakan sebenarnya ini kebijakan pemerintahnya berhasil karena tempat migrannya itu membuat mereka betah seperti itu. Jadi kan memang kebijakannya harusnya ini dilanjutkan. Next. Iya Mbak, nanti saya sampai jam berapa ini? Sampai pemaparan selesai, Pak. Aduh, oke. Ya, kurang satu ya ini ya. Oke, tadi kita sudah menggunakan rasio gini, sudah menggunakan SIR. Nah, kali ini kita menggunakan bersama logistik. Ini adalah cara yang saya gemari ya. Saya sering menggunakan bersama logistik ini dalam menganalisis data-data, salah satunya adalah data di BPS. Kemarin juga sudah bisa terbit di Sinta 2, di Ki 3, di Sinta 3, dan seterusnya. Ini karena menggunakan bersama logistik. Nah, keunggulan di sini adalah memiliki batas jenuh yang realistis, kemudian mampu menangkap perubahan fase pertumbuhan, kemudian efisiensi parameter. Kemudian tapi kelemahannya adalah karena ini digunakan untuk ya nanti penggunaannya adalah untuk memprediksi jumlah penduduk ya ini. Jadi di sini ada kelemahannya adalah di bagian daya tampung. Jadi daya tampung wilayahnya itu masih kadang kurang tepat. Ya karena kan ada kalanya itu wilayah yang banyak rumah bertingkat itu banyak. Tapi juga ada wilayah yang rumahnya itu rumah tidak tingkat, itu juga akan mempengaruhi daya tampungnya seperti itu. Kemudian si sensitif terhadap temlek atau publikasi data BPS ya, karena data BPS-nya biasanya apa namanya, misalkan saya akan prediksi tahun 2027, berarti kan saya butuh tahun 2026. Nah, tapi BPS itu belum mengeluarkan data yang di tahun 2026. Itu salah satu kelemahannya juga. Kemudian resiko over atau penyederhanaan berlebihan hanya fokus pada waktu tertentu ya, karena ini adalah apa namanya prediksi berdasarkan waktu, jadi waktunya ya tadi hanya fokus di situ. Bisa per tahun atau per 5 tahun atau dan seterusnya. Ini menggunakan sama logistik. Tapi ini sudah sering saya gunakan dalam penelitian. So nanti ya mudah dalam penerapannya. Okay, next. Nah, ini adalah bersama logistik yang digunakan. Jadi untuk sebelah kiri paling atas itu adalah persamaan umumnya atau persamaan dasarnya, yaitu DP per DP sama dengan KP dengan K adalah lebih dari 0, itu adalah persamaan logistik secara umum. Berarti persamaan logistik ini nanti bisa digunakan untuk macam-macam. Bisa menggunakan apa saja. Yang penting datanya, data yang karakternya sama nanti bisa menggunakan itu. Kemudian karena data yang kita miliki adalah data yang terbatas, maka persamaan ini perlu disederhanakan sehingga nanti mudah dalam penerapannya. Nah, dari DP per DP sama dengan KP ini, nah karena alhamdulillah saya orang matematik, jadi penyederhanaannya ini sudah saya sertakan. Namun ini juga tidak terlalu jelas gitu ya. Mungkin nanti bisa menghubungi saya sendiri nanti, Pak ini kok bisa seperti ini gimana? Paling tidak ini adalah komponen-komponen yang membuat persamaan logistik yang bagian kiri atas itu akan berubah menjadi persamaan yang sebelah kanan bawah. Karena persamaan yang kanan bawah itu nantinya yang akan kita gunakan dalam memprediksi, khususnya adalah memprediksi data di BPS ini seperti itu ya. Jadi adalah dasarnya adalah DP per DP sama dengan KP, itu kemudian diolah menjadi sesuatu sehingga
ketemu persamaan yang kanan bawah. P sama dengan A per B plus E pangkat min AC kali AC. Oke. Next. Mohon maaf Bapak, izin merevisi. Bagaimana kalau pemaparannya 10 menit lagi, Bapak? Oh, siap. Ya. Oke ya, jadi data yang kita butuhkan ini lebih simpel karena kita ingin memprediksi jumlah penduduk. Jadi yang pertama adalah tahun, kemudian jumlah, dan juga T ini adalah saya katakan ini adalah waktunya itu berurutan. Kalau di BPS biasanya kan kalau data jumlah penduduk kan per 10 tahun ya. Itu adalah tahun 90, 2000, 2010, 2020, dan 2030. Berarti sebelum tahun 2030 itu kita harus punya datanya, dipastikan itu. Kalau kita nggak punya datanya ya kita nggak bisa memprediksi. Gitu. Oke, kemudian kita mencari R, K, A, B, dan P0. Nah, ini tinggal ditunjuk aja. R itu sama dengan jumlah di tahun 2020. Kemudian K itu adalah juga sama di tahun 2020. Alpha itu adalah R kali K kecil, berarti kalau ada K besar, ada K kecil. Kalau K besar itu adalah kapasitas. Jadi di sini kita tidak tahu suatu wilayah itu kapasitasnya berapa. Jadi kita misalkan kapasitasnya adalah jumlah terbesar di data yang kita punya. Dan P0 adalah jumlah tahun pertama yang kita punya. Jadi ini adalah yang kita gunakan untuk P0 adalah tahun 2000 ya. Jadi P0-nya adalah 1.400.000. Next. Nah, dari tabel itu kemudian kita menggunakan persamaan P sama dengan itu, lalu kita menggunakan P0 itu untuk mencari C, kemudian kita menggunakan P1 atau tahun 2010 itu untuk mencari E pangkat min A, dan kemudian baru kita mencari P3 atau tahun 2030 itu menggunakan besaran-besaran yang sudah kita peroleh. Sehingga kita bisa memprediksi bahwa di tahun 2030 itu jumlah penduduknya adalah 1.590.753 jiwa. Nah, itu prediksinya dengan menggunakan persamaan logistik. Next. Nah, karena ini adalah karena ketiga tadi itu adalah suatu prediksi, maka alangkah baiknya itu ya kita cek apakah prediksi yang kita buat itu adalah prediksi yang benar-benar akurat. Sehingga memang minimal data yang kita punya itu adalah ada data pembanding namanya, data fakta sebagai pembanding. Itu supaya kita bisa memperoleh hasil yang memang benar-benar mendekati yang sebenarnya. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan MAPE. MAPE di sini adalah nanti kita menggunakan rumus ini 1/n dan seterusnya. Nah, nanti kalau hasil MAPE-nya adalah semakin kecil, maka persamaan atau model yang kita buat tadi adalah semakin akurat. Semakin besar MAPE-nya, berarti ya datanya semakin tidak bagus untuk digunakan. Berarti kita tidak serta-merta langsung menggunakan, tapi kita cek dulu keakuratan dari model yang sudah kita peroleh tadi. Next. Next, tadi adalah 3 cara yang bisa kita gunakan dalam mengolah data di data BPS gitu ya. Bisa menggunakan rasio Gini, bisa menggunakan SDR, dan juga bisa menggunakan persamaan logistik. Nah, dari sini saya memberikan gambaran masa sekarang dan persiapan masa depan, yaitu manfaatnya adalah data BPS ini luas dan rutan waktu dan memungkinkan untuk melakukan penelitian tadi ya. Namun di sini yang perlu menjadi PR bersama adalah kondisi masa sekarang ini adalah potret bulan atau tahun yang lalu. Nah, ini adalah yang masih menjadi PR kita bersama. Kemudian keterbatasan sektor tadi karena belum tercatat sepenuhnya, karena beberapa wilayah itu mungkin datanya nanti akan beda ya, antara Kabupaten Kediri dengan Jombang, Kediri dengan Surabaya, mungkin nanti juga ada beda data yang ditampilkan oleh
BPS seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, next, kegunaan data pada masyarakat di sini adalah data BPS ini adalah next, Mbak. Jadi manfaatnya yang pertama adalah datanya gratis. Nah, kan kita kalau melihat data BPS kan nggak perlu bayar ya, tinggal ambil aja. Gitu. Yang penting kita menyertakan sumbernya. Kita mengambil tabel ini, sertakan sumbernya. Seperti itu. Kemudian menjaga akuntabilitas dan evaluasi kebijakan ya, walaupun sebenarnya BPS sendiri data yang ditampilkan itu salah satu tujuannya adalah sebagai evaluasi kebijakan salah satunya. Kemudian riset yang berbasis bukti ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Namun walaupun seperti itu juga kesenjangannya itu yang menjadi PR lagi adalah sulit dirasakan. Karena apa? Karena ada kalanya itu tidak sesuai dengan kenyataan tadi ya, karena kan masyarakat tuh inginnya itu sesuai dengan individunya masing-masing. Tapi yang disampaikan oleh BPS itu biasanya secara rata-rata. Itu kan tidak sesuai dengan kenyataan sehingga mereka apa sih data BPS itu? Nah itu adalah PR kita bersama untuk memberikan bimbingan, memberikan literasi kepada masyarakat. Kemudian di BPS sendiri juga perlu adanya visualisasi yang lebih menarik sehingga nanti akan menarik pembaca dan juga masyarakat. Next. Oke, ini intinya di bagian sini adalah untuk lebih menyebarkan atau memanfaatkan data-data yang ada di BPS supaya lebih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Di sini ada beberapa alternatif yang saya tawarkan. Yang pertama adalah ada dashboard kayak kalkulator gitu ya, kalkulator misalkan kalau data panen itu nanti petani tinggal masukkan angka tertentu nanti akan terlihat prediksinya gitu. Nah, ini bisa membuat kalkulator tertentu sehingga masyarakat bisa menggunakan secara langsung, bisa memprediksi secara mandiri. Nah, atau juga pemerintah atau BPS ini menggunakan apa namanya bekerjasama dengan pihak-pihak swasta, misalkan dengan Shopee, dengan Gojek dan sebagainya di bidang-bidang tertentu seperti itu ya, supaya nanti datanya lebih kompleks, lebih banyak. Kemudian yang ketiga ini adalah dengan menggunakan narasi atau deskripsi yang sesuai dengan masyarakat yang dituju. Jadi tidak hanya menampilkan apa namanya tabel saja dan juga tidak hanya menampilkan infografi saja, tapi juga disesuaikan dengan narasi dengan masyarakat yang dituju atau disasar dengan data tersebut. Dan sebagai penutup, next, jadi pemodelan matematika hadir sebagai solusi teknis untuk mengisi celah dan keterlambatan waktu data statistik yang dirilis. Demikian itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Agus atas insight yang sangat bermanfaat yang sudah dibagikan untuk kami semua. Sekarang kita masuk ke sesi yang paling seru, yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat Q&A yang sudah dibagikan.
Baik, sambil menunggu pertanyaan, jangan lupa untuk para peserta bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Mungkin kalau teman-teman memang kalau matematika seperti itu Mbak. Jadi tanya apa ya? Saya paling tidak nanti dari apa yang sudah kami sampaikan tadi itu ada beberapa alternatif dalam mengolah data BPS. Itu nanti bisa dipraktekkan salah satu yang sekiranya itu mampu kita terapkan dan juga data di BPS-nya juga tersedia. Nanti kalau tersedia, kemudian tahapannya ada, nanti kita tinggal menggunakannya. Tapi karena apa? Karena ya kalau kita nggak mencoba nanti ya eman ketika sudah kita memiliki dan mengetahui sesuatu tapi tidak kita praktekkan tuh eman. Tapi memang yang kalau yang paling sering saya gunakan adalah yang bagian terakhir tadi itu karena datanya itu butuh data yang tidak terlalu rumit dibanding dengan rasio Gini dan juga SR tadi itu ya, mudah. Baik, Pak, ini ada pertanyaan. Izinkan saya untuk membacakan pertanyaannya dari Sabrina Marta. Nah, pertanyaan begini. Bagaimana cara memastikan bahwa rekomendasi empiris yang dihasilkan dari suatu model statistika itu tidak hanya akurat secara statistik, tetapi juga relevan dan dapat diimplementasikan dalam pengambilan kebijakan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, menarik. Sebenarnya ini saya berikan pengalaman saya dulu kemarin ya. Karena kita berada di Indonesia itu kebijakan itu beda dengan di negara barat. Jadi kalau di negara barat itu ini menurut salah satu profesor yang guru besar yang ada di UIN Sewasel Kediri ya kemarin saya bincang-bincang itu kalau di negara barat itu kebijakan itu berangkat dari penelitian. Nah, tapi kalau di Indonesia ini masih masih minim menerapkan kebijakan itu berdasarkan penelitian. Nah, tapi hal ini jangan sampai apa namanya mengurangi niat kita dalam meneliti, jangan. Betul. Tapi paling tidak kita tahu posisi dulu bahwa posisi kita adalah seperti itu di negara Indonesia dan untuk kebijakannya itu belum belum sepenuhnya melihat dari hasil penelitian. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan hasilnya, nanti ketika kita memodelkan itu pastinya adalah kita memperoleh suatu hasil. Nah, untuk melihat apakah keakuratan dari hasil kita tadi itu, nah salah satunya adalah kita harus menguji dulu bahwa hasil yang kita peroleh ini adalah hasil yang mendekati kondisi realnya. Makanya tadi salah satunya adalah menggunakan MAPE tadi. Nah, MAPE itu adalah untuk mengontrol bahwa pemodelan yang kita peroleh, yang kita buat itu adalah pemodelan yang memang benar-benar akurat, yang mendekati kondisi nyata. Ya, bisa kita bayangkan kalau kita ada ada satu kelas, kemudian kita mau ngambil satu siswa untuk diikutkan lomba olimpiade misalkan. Nah kan kita pertama kan ambilnya acak, tapi setelah acak kan kita tes. Nah, nggak mungkin kita ambil acak kemudian langsung kita berangkatkan, enggak. Kita tes dulu, oh ternyata memang mampu. Nah, sama dengan model inilah, model ini ketika kita sudah peroleh, kemudian kita cek keakuratannya, baru ketika kok mendekati hasil realnya, nah baru kita
gunakan atau kita publikasikan. Jadi memang di pemodelan sendiri ini sudah ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan sehingga pemodelan yang diperoleh memang pemodelan yang secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, nanti masalah pemerintah mau menggunakan apa enggak itu urusan beda lagi. Yang penting kan kita sebagai akademisi kan kita yang penting berkarya dulu dan paling tidak kan ikut bersuara gitu. Kalau suara kita mau didengar apa enggak nanti ya urusan belakangan. Paling tidak kan kita di sini kalau sebagai salah satu agen kan didengar oleh Pak Emil atau Pak Budi seperti itu. Pak ini loh karya saya. Nanti masalah didengar oleh para petinggi pejabat yang di pusat kan itu urusan belakang. Yang penting kita tetap berkarya sesuai dengan bidang yang kita kuasai. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Terus ada satu lagi pertanyaan dari teman-teman, yaitu begini pertanyaannya. Ketika hasil pemodelan menunjukkan rekomendasi yang berbeda dengan kondisi nyata di lapangan, mana yang sebaiknya lebih diprioritaskan dalam pengambilan kebijakan? Oke, ya pastinya kalau memang tahapan-tahapan kita sudah sesuai dengan tahapan ilmiah, berarti ya kita harus 100% mendukung hasil kita. Walaupun hasilnya kok tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku, ya mungkin saja kebijakannya yang memang salah. Yang penting kita sudah melakukan prosedur-prosedur yang sesuai secara sistematik ya, sudah berurutan dan sebagainya, data juga sudah oke, datanya sudah bisa dipertanggungjawabkan, caranya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau hasilnya beda ya ya seperti itu seninya penelitian itu ya, ada kalanya sesuai, ada kalanya tidak. Kalau tidak sesuai ya gimana? Ya kalau kita posisinya sebagai misalkan sebagai akademisi, nah itu kan tidak bukan ranahnya kita mengganti kebijakan gitu. Nah, tapi tugas kita adalah bagaimana hasil kita tadi itu dilihat oleh mereka. Karena memang ini kebijakannya yang dibuat memang kemarin tidak benar sehingga perlu ada revisi. Makanya kan kita biasanya kalau mendengar berita kan ada revisi undang-undang, revisi apa, revisi itu karena kan ya kali aja itu revisinya karena imbas dari penelitian kan bisa aja. Bisa juga revisi dari undang-undang itu karena ada hal tertentu kan bisa aja. Nah, paling tidak kan memang hasil kita itu sudah sesuai dengan yang prosedurnya sudah benar. Nanti kita tunjukkan kepada yang berwenang, yang masalah perundang-undangan tadi. Ya kita nggak usah takut karena memang prosedurnya sudah oke, datanya juga sudah benar, hasilnya kok beda ya memang ya mungkin aja memang kebijakannya yang salah. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, seperti contoh yang migrasi tadi, mungkin teman-teman juga sudah tidak mendengar lagi kata migrasi itu. Ini terkait perpindahan penduduk ya, bukan migrasi data HP kemana enggak, tapi perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Karena sekarang kan kalau orang mau kerja di Kalimantan ya pergi aja, kalau mau ke Sumatera ya pergi aja, mau ke sana ya pergi aja gitu kan. Nah, sehingga pemerintah seakan-akan sudah tidak ikut mengendalikan hal itu. Makanya akibatnya apa ya? Kadang kita dengar ada pengangguran di wilayah sana di Jakarta mungkin atau di Surabaya mungkin atau di mana mungkin karena apa? Ya karena kebanyakan orang di sana karena nggak dikendalikan tadi. Nah, apakah nggak ada kebijakannya? Ya karena ya kali aja nggak ada kebijakan karena kita kan bebas pergi ke sana. Misalkan di sini nanti setelah lulus kuliah saya akan ke Jakarta cari kerja ya kan boleh-boleh aja karena kan nggak ada yang mengatur. Nah ternyata hasilnya seperti ini loh kalau nggak dikendalikan. Nah, itu kita bisanya hanya menyampaikan aja. Kalau masalah ranah kebijakan ya kita nggak bisa ngucek lagi. Tapi itu kan kita sudah berkontribusi lah, sudah ikut bersuara dalam bentuk tulisan.
Kalau kita nggak bisa demo kan paling tidak kita bisa nulis gitu. Ya mudah-mudahan nggak menjawab pertanyaan tadi. Karena memang agak sulit ya posisi akademisi itu. Karena di bawah undang-undang dan seperti itu kondisi. Tapi paling tidak apa ya mengurangi niat kita dalam melakukan penelitian dan penulisan. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan terakhir, nambah satu lagi Pak, yaitu pada kondisi ketika data resmi dari BPS yang tersedia belum sepenuhnya lengkap, bagaimana memastikan bahwa rekomendasi berbasis model statistika tidak menghasilkan kesimpulan yang overclaim atau kurang merepresentasikan kondisi nyata? Jadi, coba minta tolong diulangi lagi gimana tadi datanya. Ini, pada kondisi ketika data resmi dari BPS yang tersedia belum sepenuhnya lengkap, bagaimana memastikan bahwa rekomendasi berbasis model statistika tidak menghasilkan kesimpulan yang overclaim atau merepresentasikan kondisi nyata? Ya, ini kemarin saya alami ketika coba-coba mencari data di BPS karena memang di BPS itu kan tidak BPS pusat kan kemudian terbagi menjadi BPS daerah-daerah gitu ya. Nah, per daerah ini menampilkan data yang beda. Menampilkan data yang beda. Jadi mungkin data A di provinsi ini ada, provinsi lain mungkin nggak ada. Nah, itu. Nah, kalau yang klaim pertama tadi, misalkan kalau data nggak lengkap, seharusnya kita nggak bisa membuat pemodelan, karena pemodelan itu dasarnya adalah datanya harus lengkap dulu. Data lengkap baru kita bisa lengkap ini dalam artian tahunnya itu nggak harus tahun terbaru, harusnya tahun terbaru sih. Kalau tahunnya kelamaan nanti kan tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Tapi paling tidak ada dulu. Kalau datanya nggak ada ya kita tidak bisa menggambarkan pemodelan tadi. Nah, kalau misalkan seperti itulah kita bisa menggunakan eh, karakteristik yang mirip. Ya misalkan di Jawa Timur, di BPS Jawa Timur ada data, tapi di BPS Jawa Tengah itu tidak ada. Nah, karena kondisinya berdempetan, nah, mungkin saja kita bisa menggunakan data di Jawa Timur untuk memprediksi di Jawa Tengah. Nah, itu mungkin aja ya, tapi itu nggak dianjurkan karena sudah beda wilayah, biasanya beda karakter, beda kebijakan dan sebagainya. Tapi paling tidak memang data harus tersedia dulu untuk bisa menghasilkan pemodelan yang akurat. Kalau kita ambil di daerah Jombang misalkan kita gunakan untuk memprediksi daerah Kediri, ya itu tidak dianjurkan. Harusnya memang datanya lengkap. Nah, lengkapnya ini ya bisa paling tidak ya ada lah di tahun itu. Makanya tadi kenapa kok DPS beberapa wilayah beda itu mungkin karena kebijakan, mungkin karena kebutuhan, mungkin juga hal lain yang kita nggak tahu sehingga data di wilayah tertentu, wilayah A itu beda dengan di wilayah tertentu. Mungkin itu Mbak ya. Ya, baik Pak Agus atas penjelasannya. Nah, karena waktu kita terbatas, maka sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Ya Mbak, sebelumnya tadi yang tanya itu orang Win Kediri atau bukan? Kebetulan bukan Pak. Ya kalau sekitaran Kediri tapi mau saya kasih sesuatu. Oh, Ini Pak, bertanya lewat INE Pak. Oh iya. Oh Kediri itu Pak. Enggak, mungkin yang merasa tadi bertanya, kalau berkenan bisa ke kampus UIN Sewasil Kediri, nanti saya kasih buku.
Ya Pak, nanti kita sampaikan. Satu lagi boleh Mbak Salsabila? Oke. Baik, untuk setelah ini akan saya bacakan rangkuman dari hasil pemaparan materi dari Pak Agus. Nah, dari hasil webinar hari ini, yang pertama itu tadi kita belajar tentang data sekunder dari BPS. Nah, jadi data sekunder dari BPS itu bukan sekadar kumpulan angka, tetapi juga menjadi dasar penting dalam menghasilkan rekomendasi empiris yang mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti. Lalu melalui pemahaman indikator seperti rasio Gini, kita dapat melihat tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengevaluasi efektivitas berbagai kebijakan sosial dan ekonomi. Sementara itu, ada juga pemodelan SIR dalam kajian kependudukan membantu memprediksi dinamika migrasi, mengantisipasi perubahan struktur penduduk, dan mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Lalu ada juga persamaan logistik, yaitu menjadi salah satu metode yang mampu menggambarkan pertumbuhan secara lebih realistis karena memiliki batas jenuh dan dapat menangkap perubahan fase pertumbuhan. Lalu tadi ada juga pemodelan MAPE atau Mean Absolute Percentage Error berperan sebagai indikator tingkat akurasi prediksi, di mana semakin kecil nilai MAPE, maka semakin baik kemampuan model dalam menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Mohon maaf, ada kesalahan jaringan. Baik, tadi dari pertanyaan teman-teman tadi juga sudah dijawab oleh Pak Agus. Yang pertama itu tentang bagaimana cara memastikan bahwa rekomendasi empiris yang dihasilkan dari suatu model statistika tidak hanya akurat secara statistik, tetapi juga relevan dan dapat diimplementasikan dalam pengambilan kebijakan. Nah, dari pertanyaan tersebut, bentar. Mohon maaf, saya ulangi kembali. Jadi tadi dari pertanyaan tersebut juga sudah dijawab secara jelas dari Pak Agus. Nanti juga sudah dituliskan dalam notulen kami. Baik begitu. Nah, karena mohon maaf karena waktu kita terbatas, mari kita tutup webinar pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat serta menambah pemahaman kita dalam menganalisis dan memaknai pengolahan data. Nah, sebelum acara benar-benar kita akhiri, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun kembali. Jalan-jalan ke kota Kediri, tak lupa membeli buah delima. Terima kasih atas partisipasi hari ini. Semoga ilmu bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata dari saya sebagai pemandu acara, mohon maaf apabila selama memandu terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kegiatan berikutnya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Kami Pak tim keluar. Ya, terima kasih.